Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini. Ini saya bahasnya harian ya, jadi biasanya berlaku untuk 1 sampai 3 hari ke depan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sampai akhir minggu ini ya, karena kita lihat juga tergantung dengan price actionnya ya. Kalau masih mendukung, masih di atas garis-garis yang saya bahas ya, kemungkinan masih bagus ya sampai dengan akhir minggu ini ya. Jadi saat ini tanggal 10 April ya, hari Senin malam, saya akan bahas beberapa saham, tapi sebelumnya saya akan singgung sebentar mengenai video yang saya sudah bahas akhir minggu lalu ya, weekend lalu ya. Jadi saya sharekan dulu. Sebelumnya saya sudah bahas mengenai 12 saham yang naik dengan ledakan volume besar ya. Jadi kalau dilihat dari view-nya ya seperti itu ya, itu lumayan ya. Karena mengingat saya sebelumnya jarang aktif atau kurang aktif di YouTube ya. Jadi eh, ketika saya buat minggu lalu ini ternyata antusiasnya lumayan tinggi ya mengenai saham-saham yang naik dengan ledakan volume besar ya. Jadi analisanya kira-kira bagaimana buy atau sell. Nah, di video tersebut saya sebutkan umumnya untuk saham-saham yang naik dengan volume yang meledak istilahnya lebih dari 50% dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya ya. 5 hari terakhir ya, paling tidak ya, atau hari sebelumnya. Itu ada kemungkinan dia akan berlanjut naik ya, seperti itu ya. Walaupun tidak ada yang pasti 100% di saham ini ya. Jadi dari yang saya bahas itu uh, yang lonjakan volumenya lumayan besar ada 12, tapi yang saya bahas di video ini ada 10 ya. Yang dua sudah saya bahas di video yang lainnya ya. Sama juga playlistnya Anda bisa cek untuk minggu 10 April sampai dengan 14 April 2023. Nah, untuk hasilnya, berarti untuk hari ini ya, hasilnya ya, kalau misalnya Anda belinya pagi-pagi ya kejar ya seperti itu ya. Karena sebelumnya penutupan dia ledakan volumenya tinggi dan juga naik ya sahamnya itu waktu tanggal 6 ya terakhir ya hari Kamis ya. Bukan hari Jumat karena hari Jumat itu tanggal merah jadi hari Kamis. Nah, sebenarnya hari ini dari 12 saham 6 saham naik, 6 saham turun ya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini saham yang turun ini sebenarnya 4 saham dari 6 saham yang turun ini yang merah ya. Itu dia kalau kita belinya pagi-pagi kita pasang trailing stop 1 atau 2% ya masih bisa untung ya atau paling tidak break even point. Jadi yang gagal itu adalah WAPO dan CBRE ya. Jadi lumayan ya seperti itu ya. Walaupun sebelumnya dia terjadi lonjakan volume, hari berikutnya nggak pasti dia akan naik lagi volumenya ya. Dan juga price-nya belum tentu naik lagi ya seperti itu ya. Ada beberapa yang turun drastis ya. Ya karena sifatnya dalam tanda petik yang orang-orang bilang itu gorengan ya. Dalam arti fluktuasinya tinggi ya. Volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Dan saham yang saya bahas hari ini ada beberapa yang lonjakan volumenya tinggi juga, kemudian didukung dengan price actionnya ya, harganya sahamnya naik. Ada kemungkinan enggak Pak Sunar naik atau dalam minggu ini ya, seperti itu ya. Jadi kita bahas yang punya kira-kira bagaimana, apakah jual langsung atau pasang trade stop atau stop loss dan seperti itu pasangnya di mana. Kemudian yang belum punya kalau mau buy-nya di mana ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas di sini saya akan bahas sekitar 10 saham ya seperti itu ya. Ada satu saham yang luar biasa juga nanti saya ceritakan ya. Eh, Diborong oleh Hotman Paris kemudian dia jual. Nah, setelah dia jual sampai dengan hari ini sahamnya sudah naik 100% ya. Nanti kita bahas mengenai saham elit ya. Apakah masih bisa melambung lagi dari 250 harga terakhir bisa sampai ke 500 ya. Multi bagger ya. Dan nanti kita bahas eh, jadi di sini saya fokusnya kepada price actionnya ya, bukan kepada berita atau news atau aksi korporasi ya. Jadi kalau ada aksi korporasi misalnya pembagian dividen atau stock split atau right issue dan sebagainya, mungkin saya kelewatan ya seperti itu ya karena saya fokusnya di price actionnya. Bukan berarti saya nggak menganggap penting nggak ya. Nah, saya memang fokusnya di sana price action. Jadi Anda bisa cek sendiri mengenai beritanya kalau ada aksi korporasi dan lain-lainnya. Kenapa kok bisa naik tiba-tiba naik ya? Karena ada saham yang tiba-tiba naik ada kemungkinan karena ada aksi korporasi seperti right issue atau penerbitan obligasi biasanya sahamnya diangkat naik ya seperti itu ya. Atau isu merger, akuisisi ya dan lain-lain ya seperti itu ya. Um, saya bahas pertama kali adalah untuk saham ASLC ya. Dari 10 saham ini 5 saham itu ledakan volumenya lumayan tinggi ya, lonjakan volumenya ya. Dan harganya juga naik. Nah ini kalau kita lihat ASLC ini lumayan menarik ya. Saya nggak tahu ASLC itu perusahaan apa, saya nggak tahu terus terang aja ya. Karena banyaknya saham yang di bursa efek ini saya nggak bisa
mengingat semuanya terus terangnya. Apalagi eh, kalau kita perhatikan ya, mulai dari awal Januari 2023 itu bursa itu mencapai rekor ya, IPO terbanyak ya di bulan Januari ya seperti itu ya. Jadi saya ngikutin bursanya juga saya nggak bisa ngikutin lagi karena saking banyaknya seperti itu ya. Jadi saya fokusnya ke price actionnya. Nah, ASLC ini dia akan menguji level 96 ya, high-nya ya, resistance terdekatnya. Kalau kita perhatikan di sini ini lumayan menarik ya. Walaupun dia cenderung pasti downtrend di bawah ya, sideways di bawah ya. Ya, nah, di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 96 ya, yang belum punya boleh buy atau yang um, belum punya kalau dia breakout ke atas 96 buy ya, atau yang sudah punya ya boleh average up ya kalau dia berhasil naik ke atas 96 ya. Jadi seperti itu ya. Selama dia masih di atas EMA 20-nya ya. Jadi pasang stop loss-nya di 86 ya, seperti itu ya. Low-nya hari ini tanggal 10 April di 86 atau maksimum di 80 ya. Seperti itu ya. Kalau 77 mungkin terlalu jauh ya di swing low yang di sini ya. Jadi pasang stop loss-nya di 86 dan 80 ya. Buy-nya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 96, mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Target price-nya maka saya mengambil acuan dari swing high di sini ya. Ada dua swing high di sini. Saya ambil di acuan 125 ya di sini ya. Jadi itu target price berikutnya. Nah, di antara level 96 ketika dia breakout kalau mau tambah lagi atau average up kira-kira di mana Pak Sunar. Nah, ini saya berikan acuan garis-garisnya jadi Anda tinggal pasang automatic order aja. Naik ke atas 105 Anda boleh tambah lagi atau average up. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 114 Anda boleh tambah lagi target price dekatnya di 125 ya. Target price itu bukan berarti capai target langsung jual enggak ya. Setelah target price-nya 125 tercapai, jangan lupa pasang trading stop-nya. Jadi kalau dia turun, kita pasang trading stop untuk jual ya. Jadi jual 50%, kemudian kalau dia turun lagi di bawahnya 114, kita bisa jual semuanya. Take profit ya, seperti itu ya. Ya, apakah bisa naik lagi? Ya, ini kemungkinan kalau dari lihat volumenya masih bisa naik lagi ya. Ya, tentu saja saya ingatkan fluktuasinya tinggi ya. Dalam arti volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Contohnya di sini ya. Di sini tanggal uh, 3 Februari 2023. Dia naik tinggi, volumenya juga naik tinggi. Kemudian besoknya cenderung sideways, volumenya tiba-tiba berkurang drastis ya. Hanya sekitar 15% dibandingkan sebelumnya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba tidak liquid ya. Memang fluktuasinya tinggi. Ya kalau dibilang saham gorengan ya, ya tergantung definisinya seperti apa ya. Karena bursa efek itu nggak mengenal saham gorengan. Semua saham itu digoreng. Kalau nggak digoreng ya dia nggak bisa naik ya. Seperti itu. Nggak ada pergerakan naik turun ya. Diam aja karena nggak digoreng, nggak dimainkan istilahnya tanda petik ya. Nggak ada yang beli, nggak ada yang borong, nggak ada yang jual ya. Nggak ada aktivitas ya. Nah, tergorong gorengan itu digoreng pakai minyak yang apa? Minyak yang bagus atau minyak yang bekas ya. Perusahaannya yang bagus atau perusahaan yang jelek. Artinya seperti itu ya. Nah, saya di sini fokusnya ke price action-nya. Jadi ini masih cukup menarik. Kalau mau buy, jangan lupa pasang trading stop-nya atau stop loss-nya. Kalau lebih cukup, berikutnya mengenai Amar. Jadi Amar ini yang ikutin alat saya ya. Saya sekedar sharing tool saya. Jadi saya ada buat Telegram tools ya. Eh, Kalau kita perhatikan untuk Amar, eh, dia sore ini ya 215 ada alert naik ke atas 298 boleh buy on weakness ya target price-nya 320 dan 340. Jadi ini Telegram alert pakai sistem bot ya otomatis ya. Dia sistemnya real time ya. Jadi begitu uh, kondisinya memenuhi momentumnya naik kemudian price-nya juga naik trennya mulai berbalik arah uh, atau kadang-kadang terjadi konfirmasi volumenya ya. Jadi rata-rata volume kalau dia naik, price action-nya juga breakout, nah dia akan memberikan notifikasi langsung secara real time ya, seperti itu ya. Jadi ini tools yang saya buat berbayar tapi nggak terlalu mahal ya, 520.000 per tahun ya, seperti itu ya. Ada juga saya bagikan free ya, jadi linknya dari video deskripsi by ini, tapi yang free itu nggak real time dan nggak semua saham ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu mengenai tadi Amar ya. Nah, ini trading range-nya untuk Amar ini sudah pernah saya gambarkan 278 dan 330 ya. Mungkin sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Eh, Nanti silakan cek ya. Dan di sini dia akan testing resistance-nya 330-an kurang lebih ya. Di sini memang swing high-nya di 340. Sama. Jadi um, dalam 1-2 hari ini dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 320. Kalau dia breakout maka target price berikutnya adalah sekitar 402 atau paling tidak di swing high-nya di sini sekitar 370-an ya. Seperti itu ya.
Jadi peluangnya untuk Amar ini masih cukup menarik untuk naik lagi ya. Apakah ada aksi korporasi Pak Sunar, right issue atau pembagian dividen dan lain-lain? Saya tidak tahu ya seperti itu ya. Saya nggak ngikutin beritanya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya dan sini kalau kita lihat terjadi ledakan volume ya, naik ya volumenya ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy silakan tapi buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik ke atasnya 320 kita tambah lagi, naik ke atasnya 340 ya, kita tambah lagi atau average up ya. Pakai price berikutnya 402-an kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada checkpointnya sekitar 377 ya seperti itu ya. Kalau naik lagi ya, kalau mau tambah lagi silakan ya seperti itu ya. Jadi untuk Amar ini masih cukup menarik, tapi jangan lupa ya, saya ingatkan lagi, volumenya bisa tiba-tiba hilang. Jadi jangan kaget, oh Pak Sunar, kok tiba-tiba nggak liquid nih? Kemarin rame banget ya. Ya memang ciri khasnya seperti itu ya. Tiba-tiba volumenya bisa hilang. Kalau misalnya Anda nggak berani, ya lebih baik pilih saham yang lainnya aja. Nanti ada beberapa yang lumayan menarik juga, Pak, ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini trading range-nya, support resistance-nya. Kemudian berikutnya untuk AMRT. Jadi AMRT ini yang salah satu yang saya pikir sih lumayan menarik ya, karena dia sideways-nya lumayan rapi ya, di range-nya 2610 sampai dengan 2800, 2800 sampai dengan 3000. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas 2800. Ini kesempatan untuk buy ya. Target price terdekatnya sekitar 3000-an ya. Jadi kalau Anda mau buy, silakan buy, pasang aja trailing stop-nya. Kalau misalnya sudah buy di bawah atau stop loss-nya Anda bisa pasang di sekitar 27.700 dan maksimum kalau dia turun lagi di bawah 2650 ya lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau turun di bawah 2650 ada kemungkinan ini 2610 akan ditembus ke bawah ya seperti itu ya. Jadi dia rebound kesempatan untuk buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena MA20-nya ini mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya ya. Jadi memang dia sideways ya. Sideways-nya lumayan menarik di atas ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk AMRT. Berikutnya ada BTPS. Jadi BTPS pagi ini ada yang tanya ke saya. Jadi intinya di sini BTPS ini downtrendnya masih cenderung kuat ya, walaupun di sini sideways ya. Sideways-nya dia itu di jalur downtrendnya karena memang MA20-nya ini mengarah ke bawah, harganya sudah di atasnya, tapi MA20-nya ini mengarah ke bawah ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau buy sudah naik ke atas 20-nya, kita lihat arahnya. Kalau arahnya itu masih mengarah ke bawah, berarti sebenarnya masih resiko ya. Jadi baiknya jangan terlalu banyak. Saran saya lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2230 ya. Jadi kalau mau spekulasi buy or weakness, naik ke atas 2230 kita buy. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 2340 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya adalah 2600. Nah, kalau mau tambah lagi di antara 2340 dan 2600 saya tambah lagi garisnya di 2450 ya. Oh ya, maaf satu hal lagi, kalau misalnya dirasa, oh Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget gitu ya. Mungkin Anda bisa set playback videonya ke 0,75 kali ya. Jadi dia agak pelan sehingga terdengar suaranya enak gitu ya. Karena terus terang aja saya kejar waktu ya. Ini sudah malam, sudah jam hampir setengah 9 ya waktu Indonesia bagian Barat ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk PTPS ya. Masih menarik, jadi banyak bertambah aja karena masih strong downtrend walaupun ini sideways di bawah ya. Masih belum benar-benar ada konfirmasi ya. Tunggu 2230 naik ke atas kita bosan buy ya. Naik ke atas 2340 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Nah, pasang stop lossnya di mana? Pasang aja di 2090 dan 2000 ya. Kalau Anda beli, Anda pasang stop lossnya di 2090 dan 2000. Jadi pasang dua level ya. Misalnya Anda belinya 50 lot. Jadi 25 lot, kalau dia turun dibayar 2090, Anda jual. Kemudian kalau turun lagi baru 2000 ya, Anda jual sisanya. Ya, seperti itu ya. 25 lot sisanya. Ya. Jadi jangan lupa ya, pasang automatic order untuk sell-nya. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk DSNG. DSNG ini volumenya masih cenderung rame ya. Walaupun seringkali masih di rata-rata di bawah rata-rata 5 harinya ya volumenya. Tapi di sini kalau kita lihat di sini trading di SNG ini lumayan rapi ya. Trading range-nya di 65, 675, 720 ya. Nah, istilahnya trading range itu support resistance. Kalau kita perhatikan sini, ketika dia 675 dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia kalau berhasil rebound lagi seperti ini ya, dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound lagi, maka dia ada peluang untuk capai target berikutnya di 720 ya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia turun lagi di bawah 670, lebih baik Anda jual dulu ya. Karena kalau dia turun di bawah 670, dia pasti akan testing 645 ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau dia gagal bertahan di atasnya 635 ya, ini ya swing low di sini. Nah, maka dia turunnya bisa lumayan dalam ya, bisa sampai ke 585
585 atau ke 530 ya seperti itu ya. Jadi tetap waspada pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya bukan berarti pasti turun nggak. Ini menurut trennya ini masih cukup menarik ya. MA20-nya masih mengarah ke atas walaupun seringkali dia sideways ya. Ini kalau saya boleh sebut ini sideways-nya lumayan lama ya. Naik kemudian dia sideways lagi gitu ya. Perlahan-lahan ya gitu ya. Yang mudah-mudahan aja sukses sampai dengan 800 ya. Eh, jadi intinya selama dia masih bertahan di atasnya 645 masih ada peluang untuk ke 800. Ini area buy or weakness ya. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, Anda bisa tunggu di area 645. Artinya kalau dia turun di bawah 645, kita jangan langsung buy. Buy-nya menjelang penutupan atau besok paginya kalau sudah berhasil naik ke atas 645, kita baru sampai ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk care. Nah, care ini juga menarik fluktuasinya. Area buy kita sudah pernah saya gambarkan di 464 ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini lumayan rapi ya. 464, 480, 500 ya. Buktinya ini kemarin sentuh 480, kemudian dia rebound ya hari ini ya. Nah, apakah ini sudah boleh buy? Nah, seringkali saya sebutkan mengenai MA20 ya, buy on weakness ya. Nah, kalau dia disentuh atau dipotong dari atas ke bawah, kemudian besok paginya atau penutupannya dia berhasil naik di atasnya MA20-nya, kita boleh mulai buy. Selama MA20-nya itu nggak mengarah ke bawah ya. Jadi ini kan mengarah ke atas, jadi masih bagus ya. Tapi setelah kita buy, kadang-kadang memang dia naik tinggi, kemudian dia pull back lagi. Jadi jangan istilahnya itu um, jangan bingung ya gitu ya. Setelah naik loh kok turun lagi Pak Sunar ya. Memang seperti itu ya. Yang penting adalah kita pasang stop lossnya. Kalau dia turun banyak 480 jual dulu sebagian, turun lagi banyak 470 ya jual dulu semuanya. Karena dia kalau sudah di banyak 480 dia cenderung akan testing 464 ini ya area support berikutnya. Ya seperti itu ya. Nah yang diperhatikan di sini adalah mulai dari minggu ketiga 2023 Januari ya, itu volumenya sudah drop banget ya dari sebelumnya. Sebelumnya rame, ini volumenya juga nggak seberapa rame ya. Jadi kalau mau buy saham ini jangan terlalu banyak ya. Ini emiten rumah sakit ya, seingat saya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Target price-nya untuk 520 masih memungkinkan ya, selama dia masih bertahan di atasnya 464 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, Anda bisa tunggu buy average di 464 ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk MNCN. Jadi MNCN ini dia hari ini breakout, volumenya dia naik ya. Lonjakan volume juga ya. Ini yang ketiga ya. Jadi yang lonjakan volume ada ASLC, tadi saya sudah bahas, AMAR, kemudian ini yang ketiga adalah MNCN ya. Jadi dia naik tinggi. Nah, kalau kita perhatikan di sini uh, sudah boleh buy nggak Mas Sunar? Sebenarnya sih ini trennya masih downtrend ya. Walaupun dia candlenya hijau, volumenya naik, tapi ini masih cenderung downtrend. Uh, dia sudah memotong MA20-nya Pak Sunar dari bawah ke atas, tapi MA20-nya itu masih mengarah ke bawah ya. Jadi jangan keliru ya atau salah paham ya. Oh, katanya Mas Sunar kalau berhasil memotong MA20-nya dari bawah ke atas boleh buy. Ya, kita lihat arahnya MA20-nya, tapi kalau MA20-nya mengarah ke bawah ya jangan buy dulu. Nah, ini buy-nya kalau misalnya Anda mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 615 ya. High-nya hari ini ya. Jadi kalau dia naik ke atas 615, kita boleh buy, banyak tetap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 655, kita tambah lagi, istilahnya average up ya. Kemudian naik ke atas 685, tambah lagi, target price-nya di 730. Target price itu bukan berarti take profit ya. Jadi kalau dia berhasil tembus ke atas 730, Anda mau tambah lagi atau average up, silakan. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan juga stop loss-nya ya. Mungkin yang barusan beli berarti stop loss ya. Yang sudah beli ya trailing stop ya, karena dia sudah buy dari bawah sini ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk MNCN ya. Apakah bisa melambung naik lagi ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya seperti itu ya. Yang pasti ini secara teknikal masih ada peluang karena ledakan volumenya dan juga price-nya sudah mulai naik ke atas MA20. Jadi memang MA20-nya belum menanjak ke atas ya, masih melandai gini ya. Ya mudah-mudahan aja 1-2 minggu ke depan dia akan naik lagi balik ke 730 ke atas. Ya untuk MNCN ini saya ada sedikit buyback ya di harga 610 ya tadi ya. Jadi saya ada buyback, tapi setelah saya buy ternyata turun lagi. Ya memang ya, kadang-kadang kalau kita beli saham ya, oh kemudian setelah kita beli, kok turun sahamnya. Oh berarti analisanya salah, belum tentu ya, seperti itu ya. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya TLKM. Telkom ini salah satu yang masih menarik ya, masih kuat ya, walaupun nggak ada larangan volume, tapi dia price action-nya masih strong. Yang mau buy boleh naik ke atas 4.300, buy yang belum punya, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya seperti itu ya. Nah mungkin pertanyaannya
apakah nggak ketinggalan Pak Sunar? Sebenarnya ya, kalau saya boleh bilang eh, sering saya sebutkan ya berulang kali ya. Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah atau di atas atau di bawah. Setelah Anda beli, bisa saja tiba-tiba turun ya. Ya buktinya tadi MNCN ya, ada konfirmasi breakout, eh, walaupun dia masih downtrend strong ya. Eh, volumenya tinggi, prestasinya naik tinggi. Setelah saya beli ya, dia turun lagi ya seperti itu ya. Jadi kita itu jangan terlalu kaku lah, jangan sampai resisten ya tembok yang atas ini ya batasan harga ya itu membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Jadi kalau breakout ke atas paling 300 naik lagi ya kita tambah lagi untuk average up. Kalau misalnya nggak berani Pak Sunal, saya tunggu di bawah ya boleh aja ya. Jadi Anda boleh tunggu di area 4.000 sampai dengan 4.080 ya. Nah, ini kebetulan MA20-nya di 4.080-an kurang lebih ya. Jadi kalau dipotong MA20-nya dari atas ke bawah, kita belinya kalau sudah berhasil memotong lagi dari bawah ke atas ya. Jadi MA20 nanti ini kalau dites kita barusan boleh buy on weakness ya. Ya, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Naik ke atas 4.300 ya kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up ya. Ya kurang lebih seperti itu. Itu untuk Telkom. Berikutnya untuk PRNA. Saya nggak tahu emiten apa ini ya, mutual leasing ya. Mungkin financing ya seperti itu ya. Pemberian kredit ya, kredit kendaraan atau apa, nggak tahu ya. Um, saya nggak tahu emiten ini ya. Kalau leasing ya mungkin pemberian kredit ya. Kalau tiba-tiba naik tinggi Pak Ustaz Sunar, kemudian volumenya juga meledak ini. Biasanya nggak liquid tiba-tiba meledak. Nah kalau saham-saham seperti ini memang resikonya tinggi banget ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya Anda beli, wah ternyata saya ngangkut Pak Sunar. Kayak seperti ini. Wah naik tinggi, kemudian uh, dia turun seperti ini. Wah berarti sesat tuh Pak Sunar kalau dibahas. Ya kadang-kadang susah ya. Kalau kita uh, bicara yang saya bahas saham yang big cap saja atau blue chip aja susah naiknya Pak Sunar. Apalagi sekarang IHSG-nya cenderung lesu ya. Habis pembagian dividen beberapa saham yang besar ya, dia cenderung lesu memang IHSG-nya. Jadi yang dimainkan atau yang gerak naik turun ya, ya kebanyakan yang second liner atau third liner ya saat ini ya. Jadi kita mulai lirik ke saham-saham yang third liner, tapi kalau misalnya Anda nggak bisa main cepat ya, memang main ya tanda petiknya. Kenapa kita bilang main? Karena di sini ini likuiditasnya sangat volatile ya. Jadi bisa tiba-tiba volumenya hilang ya. Jadi resikonya tinggi banget ya. Jadi boleh dikatakan judi juga sih karena volumenya itu bisa aja hilang. Naik ya, kemudian besoknya cenderung lesu, kemudian tiba-tiba hilang. Ya, seperti dia. Ya, nah ini naik tinggi, kemudian besoknya volumenya hilang. Ya, ini volume yang di sini lebih kecil daripada sebelumnya yang di sini yang ketika dia naik ya. Ya, jadi fluktuasinya tinggi. Tapi kalau dia naik ke atas 113, kalau mau tambah lagi atau yang mau buy high sell higher, silakan. Pakai price berikutnya saya gambarkan di level di sini ya. Ini 120, bentar, 127. Kemudian kalau dia naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up, pakai price berikutnya di 148. Dan di sini saya gambarkan lagi di 168. Jadi ini trading range ya. Naik ke atas 113, yang mau ikutan boleh uh, buy atau tambah lagi ya. Naik ke atas 127 tambah lagi ya. Tapi saya ingatkan jangan terlalu banyak ya, karena nggak liquid ya. Dia tiba-tiba liquid aja. Ini serem ya. Boleh dikatakan mungkin aja ini pas benar ada yang pom-pom ya, bisa aja ya seperti itu. Pom-pom berding ya seperti itu ya. Uh, Terserah kalau Anda misalnya nggak mau ikut ya Anda pilih saham yang lainnya yang tadi yang sudah saya bahas ada yang bagus ya. Yang terakhir yang saya bahas kan Telkom ya lumayan menarik kan. Pikir ke big caps blue chip kan Telkom ya. Ini yang terakhir untuk elit ya. Nah, untuk saham elit ini bagaimana Pak Sunar? Apakah masih bisa naik lagi? Nah, saham elit ini menarik ceritanya ya. Saya barusan lihat tadi ya ceritanya sekilas saja. Memang ini saham yang eh, belum lama IPO ya. Jadi kalau saya lihat newsnya di Mira Aset ya, kalau salah ini Hotman Paris pernah borong sahamnya ya, sampai jadi 5% ya. Kemudian dia jual sampai tinggal 1, berapa persen gitu ya. Tapi setelah dia jual itu sahamnya melambung tinggi ya. Ada yang borong dan juga ada pihak lain yang borong juga ya. Saya nggak tahu ini emiten apa ya elit ya. Saya juga nggak ngerti. Saya nggak pelajari satu persatu ya. Nah, karena terus terang aja kapasitas saya terbatas ya, nggak bisa mengenal semua emiten ya. Apalagi saham-saham yang itu banyak banget ya akhir ini ya, mulai dari awal tahun ini terutama ya seperti itu. Ya. Eh, Nah, apakah bisa bisa naik lagi untuk elit? Ya, memang fluktuasinya tinggi. Nah, untuk elit ini juga di tool saya juga sudah ada alertnya ya. Jadi saya lihatkan ya elit ya.
Jadi yang berminat berlangganan silakan. Eh, Memang saya tunjukkan tuh saya ini ya bukan berarti promo berlebihan supaya saya cuan banyak atau kaya raya enggak ya. Karena toolsnya murah banget 520.000 per tahun ya. Satu hari hanya 1.400 lebih ya. 1.500-an ya. Jadi elit di sini ada dua kali alert ya. Pagi-pagi 10.20 naik ke atas 232 dia buy high sell higher ya. Karena dia breakout. Kemudian naik lagi ke atasnya 244. Jadi botnya itu menghitung ya. Ketika dia naik lagi kemudian dia ketika naik kemudian dia ada pullback sebentar ya. Nah, dia dihitung volume rata-ratanya. Kalau volumenya itu dan momentumnya juga naik, maka ketika dia breakout lagi higher high, dia akan mengirimkan notifikasi ya. Nah, di sini alertnya 244 ke atas naik ya. Target berikutnya 252 dan 270. Itu untuk elit ya. Jadi target 252 ini hampir tercapai. Dan berikutnya lagi 270 ya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat di um, karena sahamnya itu baru saat IPO, jadi ini kosong ya. Target price-nya kita belum tahu. Saya lihatkan dulu ini yang terakhir ya harga 250. Nah, kalau yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di 232 ya. Yang mau buy on weakness misalnya, wah Pak Sunar saya nggak berani buy sekarang, ini terlalu resiko. Nanti jangan-jangan seperti ini, naik tinggi terus kemudian besoknya koreksi. Ya memang seperti itu bisa aja. Tapi bisa aja naik tinggi besoknya naik tinggi lagi ya masih bisa ya seperti itu ya. Ya, jadi yang nggak berani, Anda bisa tunggu area buy weakness di sekitar MA20-nya. Mungkin sekitar area 191 ini ya. 191 sampai dengan 197. Tapi saya gambarkan 191 aja ya. Kurang lebih 191 atau 197 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya MA20, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya 191 ya. Lebih tepatnya MA20-nya di 197-an ya. Itu kita boleh buy. Itu yang untuk buy on weakness ya. Jadi buy on weakness itu untuk saham-saham yang naik tinggi, suatu saat MA20-nya ini pasti dites ya. Ini saya lihatkan annotation-nya ya. Ini dia naik meninggalkan MA20-nya ya. Ini kan sebentar. MA20-nya kan yang biru ini ya. Jadi dia naik tinggi harganya, suatu saat harganya ini akan tes MA20-nya ini. Dia memotong dari atas ke bawah, nggak harus dipotong ke bawah. Tadi kadang-kadang disenggol aja ya. Disentuh aja, kemudian dia rebound. Nah, disitulah kesempatan kita untuk buy. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia masih naik lagi, kita buy ya. Seperti itu. Dan ini juga kesempatan dikasih. Nah, ini kan naik lagi hijau. Nah, kadang-kadang kalau setelah kita buy, ternyata kok turun lagi Pak Sunar. Oh, berarti analisa kita salah. Belum tentu ya. Dalam hal ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya, kadang-kadang kalau dia sudah tes MA20-nya turun lagi, itu kadang-kadang ya wajar aja. Selama masih dalam batas toleransi stop loss kita ya. Sekitar 5% sampai dengan maksimum 10% ya. Jadi kalau kita pasang stop loss-nya di swing low yang sebelumnya di sini, ya masih belum kena jual ya, seperti itu ya. Uh, jadi dia berhasil naik lagi dan dia high lagi. Nah, di sini nanti suatu saat MA20-nya pasti diuji lagi. Entah itu nanti di 91, 97 atau 191 ya. Kalau dia pullback ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Target price berikutnya ya setiap kelipatan Rp20 aja ya. 270 kemudian 290 ya seperti itu ya. Saya kasih kurang lebih gambar garis-garisnya ya. 270 kemudian 290. Nah, loh Pak Sunar, dulu pernah bahas mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Kok sekarang sepertinya nggak pernah disinggung-singgung ya dalam analisanya. Ya karena ada yang bingung ya seperti itu ya. Jadi saya pakai prinsip yang sederhana aja price action-nya. Nah ini kalau kita gambarkan Fibonacci extension-nya untuk mengetahui target price berikutnya ya. Jadi saya ambil dari yang pertama-tama di sini ya, dari grafik saya, kemudian dari area di sini, kemudian ketika dia pullback terakhir ya. Jadi ketika dia naik, kemudian pullback, kemudian dia breakout ya. Ini kan 61,8% sudah tercapai. Nah, berikutnya dia akan menguji area Fibonacci extension 127,2% di 261 dan 288 di Fibonacci extension 161,8%. Ya kurang lebih 290 lah. Maka dari itu saya ambil sekitar 20 rupiahan ya jaraknya ya untuk support resistance-nya. Karena di sini nggak ada historinya, jadi kita nggak bisa tarik garisnya, ya kurang lebih aja sekitar Rp20 ya. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi average up, target price berikutnya 270, berikutnya lagi 290. Target price bukan berarti take profit ya, beda ya. Jadi take profitnya itu kalau misalnya dia gagal, turun ya kena trailing stop ya kita jual dulu. Atau kalau misalnya belinya di atas ya kena stop loss ya, ya terpaksa kita jual dulu ya.
jualnya bertahap aja. 50% terus turun lagi ya kita jual lagi sisanya 50%-nya sisanya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah setengah jaman, sudah hampir jam 9-an. Nanti saya upload videonya. Jangan lupa untuk cek playlistnya atau video deskripsi di bawah ini ya. Em, ada beberapa video yang saya buat ya minggu lalu ya, akhir minggu lalu maksudnya weekend ya. Tanggal mulai tanggal 8 9 seperti itu ya saya buat videonya. Jangan lupa ditonton. Seperti biasanya yang baru kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya juga. Kemudian saya doakan ya semuanya selalu sehat, damai selalu, baik dengan teman maupun dengan saudara maupun dengan tetangga, dan juga sejahtera selalu. Saya yakin kita semua akan diberkati yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.